Oke, baik ya, kita mulai kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesuai dengan ketentuan, ya 3 pertemuan lagi minimal harus kita selesaikan, ya, dalam rangka untuk melengkapi kuliah di manajemen keuangan di semester ini. Tapi menurut saya bukan itu yang penting. Ya. Yang penting adalah hasil yang harus kita peroleh. Setidaknya ketika kita melakukan perkuliahan, walaupun metodenya masih daring seperti ini, hasil itu tetap menjadi orientasi utama. Biasa sebelum perkuliahan, saya selalu tidak lupa untuk mengingatkan dan tidak bosan-bosannya untuk mengajak kalian menyadari bahwa apa yang harus kita peroleh benar-benar harus kita peroleh, yaitu tambahan pengetahuan terkait dengan materi yang ada di manajemen keuangan. Sekali lagi mungkin untuk flashback-nya, manajemen keuangan itu mutlak diperlukan oleh siapapun, terutama kalian yang memang sudah sepakat untuk menekuni bidang akuntansi, yang mana ini adalah pilihan yang akan membawa kalian menuju ke jalan hidup kalian di kemudian hari. Nah, dalam rangka itulah, maka bekal-bekal yang memang harus kita miliki itu mulai sekarang harus siap untuk bisa dipakai. Ya. Tidak hanya sekedar kita jalani, tetapi benar-benar harus bisa dipakai. Apalagi manajemen keuangan, di mana semua orang itu nanti pasti akan berurusan dengan uang. Yang beda hanya jumlah dan waktunya saja. Nah, dalam rangka itu, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan selama perkuliahan ini, maka yang menjadi titik tekan untuk memahami materi itu bukan pada soal, ya. Bukan juga pada apa yang saya jelaskan satu persatu. Tetapi motivasi kita untuk menaruh, ya, untuk menaruh apa yang saya sampaikan itu di posisi berpikir sebelah mana. Ya, saya juga nggak ngerti, itu kan masing-masing kalian yang harusnya ngerti. Kadang kalian sendiri juga nggak ngerti, ya, taruh di mana ya kemarin ya. Nah, kalau kalian sering lupa, kemudian kalian tidak bisa mencari kembali apa yang pernah saya sampaikan, yang mungkin hanya ingat sekilas, iya pokoknya ingat pernah dengar. Nah, berarti kalian sendiri tidak tahu posisi kalian naruh apa yang saya beri ini di sebelah mana. Dan itu fatal ya, fatal. Karena apa? Karena ketika kita itu sudah tahu, walaupun tahunya itu hanya sedikit. Maaf mengganggu, volumenya tidak kedengaran. Volumenya tidak kedengaran. Sudah maksimal padahal ini ya. Oke, coba device-nya dibesarkan ya. Device-nya volumenya dibesarkan. Sudah loh Pak, kok tetap pelan. Pakai Yang headset lain juga dong. begitu. Nah, itu Mas Freddy bisa dengar. Yang lain kecil juga. Sudah jelas, Pak. Suaranya Bapak sudah jelas. Pelan. Oke, itu disarankan pakai headset, silahkan. Oke, Pak. Baik. Oke, ya. Nah, saya ulangin lagi, apa yang memang harus kita miliki, harus kita kuasai, harus kita hasilkan, itu coba nanti ditelusuri kembali ya. Jadi, yang saya bukan sekedar kita menjalani situasi saja, tidak. Karena sebenarnya saya juga tidak ingin
memberikan sesuatu yang kemudian apa yang saya berikan itu ya selesai begitu saja. Tidak. Ya tidak ikhlas lah. Namanya memberi, itu kan diharapkan apa yang telah diberikan tadi minimal diingat. Ya, minimal diingat. Sampai kapan itu? Ya selamanya. Kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa, ya paling nggak sampai ujian. Itu aja. Sudah cukup. Ya. Dan harus bermanfaat, Pak. Itu yang memang penting. Jadi minimal kebermanfaatan pertama kali itu kan ketika kalian ujian itu. Setidaknya manfaatnya adalah bisa menjawab soal. Kan begitu aja. Setidaknya. Gitu, guys. Tapi Ya. kan, ya janganlah. Hanya dibatasi sampai di situ saja. Harus kan bisa terlalu diterapkan, Pak. pendek. Apa yang kita sudah tahu itu harus difahami. Jadi tahu dan paham itu beda. Kalau tahu itu ya dengar itu aja sudah tahu gitu ya. Tetapi kan belum tentu paham. Pertama itu dulu aja. Apa yang sudah diketahui harus dipahami. Nah kalau sudah paham itu mudah. Mudahnya gimana? Ya kita bisa make gitu loh. Make itu tidak sekedar hanya diterapkan, tidak. Tapi make itu setidaknya bisa kita gunakan untuk menyampaikan kepada pihak lain. Karena bisa jadi yang situasinya terjadi seperti yang pernah saya ceritakan atau mungkin yang situasinya membutuhkan cara penanganan seperti apa yang kita pelajari di manajemen keuangan ini, itu tidak terjadi di kita, tapi terjadi di orang lain. Tetapi Tuhan menempatkan kalian dekat dengan orang itu. Orang itu posisinya tidak pernah mengalami situasi belajar seperti saat ini, tidak. Tetapi kalian pernah. Nah, sehingga itu sebenarnya adalah tetap tugas kalian untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang lain itu dengan apa yang kalian pelajari di sini. Nah, itu aja. Sampai di situ aja, cukup. Jadi sekali lagi tidak bisa atau terlalu sederhana jika apa yang kita lakukan ini hanya sekedar untuk menjalani rutinitas. Ya, jangan ya. Jangan. Karena apa yang kalian lakukan ini ya berbasis biaya. Namanya bayar itu harus ada benefitnya, harus ada keuntungannya. Untungnya apa? Ya jangan sampai kok keuntungan itu justru malah menyusahkan. Wah ini saya susah loh Pak, malah saya harusnya tidur jam segini harus dengarkan jenengan cerita lah. Itu berarti kan bukan keuntungan yang kita rasakan, tetapi malah penderitaan, gitu ya, kerugian, gitu, mengurangi jam tidurnya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita salah dalam menempatkan diri untuk memahami. Ya, masalahnya di situ. Kalau kalian itu memang sudah sepakat untuk melakukan aktivitas belajar ini, apapun medianya, dimanapun tempatnya, apapun yang harus kita terima, ya memang itulah yang menjadi takdir kita untuk kita ketahui. Dan tahu itu harus berlanjut pada pemahaman. Nah, di situ yang tadi saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, maka apa yang sudah pernah saya sampaikan selalu saya evaluasi lewat ujian. Nah, pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan bahwa hasil ujiannya juga masih terkotak dalam 3 kotak kemarin itu. It's okay lah bagi yang memang sudah terlihat bisa atau memahami. Tapi juga masih banyak yang terlihat belum. Ya. Oleh karena itu, mohon karena kita itu melakukan pembayaran dengan biaya yang sama, kuliah malah saya gabung kelas ABC itu bersama-sama, artinya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu dengan kalimat yang sama, dengan waktu yang sama, dengan materi yang sama, maka setidaknya itu harus kita gunakan sebagai hal yang menambah kapabilitas kita. Nah itu ya, jadi jangan sekedar hanya dilakukan, tapi harus menambah kapabilitas kita. Oke, baik. Ngomong-ngomong masalah pemahaman, ya
beberapa materi kemarin. Ya, oke, ya, minimal yang pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas. Kita bahas manajemen persediaan. Tidak ada yang menjapri saya. Tidak ada yang menyampaikan sesuatu ke saya ya. Sementara itu saya anggap itu sudah bisa dipahami. Sementara. Namun kalau asumsi saya tadi salah, ya, analisis saja kalau asumsinya salah harus diulang ya. Kalau memang asumsi saya tadi salah, mohon ada yang memberi informasi. Karena saya tidak bisa menebak mana yang belum tahu atau mana yang belum diketahui. Nah, mohon saya diberi informasinya. Oke, mungkin di awal ini sebelum kita melanjutkan ke manajemen kas, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita yang kemarin? Nah, ini giliran ditanya malah hilang semua ini. Merah semua ini, nggak ada yang meng-unmute mic-nya. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya semoga asumsi saya benar ya. Silent is understand. Oke, baik. Kita lanjut ke materi kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana yang tadi sudah saya share ke grup. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Sebagaimana janji saya di awal pertemuan setelah ujian tengah semester kemarin, setelah kita membahas tentang modal kerja, ya, maka kita akan membahas masing-masing elemen dari modal kerja itu. Cuman posisinya saja yang memang saya buat tidak urut dengan urutan yang ada di Aktifah Lancar. Ya. Tapi insya Allah semuanya akan kita bahas. Kemarin kita sudah bahas mulai dari persediaan, kemudian kita bahas piutang, kita bahas kas hari ini, dan next week kita coba bahas tentang investasi. Ya. Oke, kalau kita bicara tentang kas, ini kayaknya nggak perlu lagi didefinisikan apa itu kas ya. Ya, kas adalah uang dan sejenis uang. Udah begitu aja untuk pemahamannya, biar mudah. Jadi yang disebut uang sekarang itu hati-hati. Uang itu tidak lagi dalam konotasi lembaran-lembaran kertas, ya, atau logam. Tidak. Ya, secara fisik sebenarnya uang ya itu. Namun sekarang uang itu lebih cenderung bergeser. Karena yang berbentuk fisik itu disebut dengan nama uang kartal. Tapi dia dimulai dari era pandemi seperti saat ini yang riskan dalam menyentuh benda, ya. Akhirnya kita tetap bisa melakukan transaksi tanpa menyentuh uang, sehingga bergeserlah uang itu menjadi giral, ya. Sehingga uangnya itu adalah digital money atau electronic money, sehingga mungkin bisa diwadahi pada satu kartu tertentu atau juga bisa kita lakukan transaksi langsung dengan media perbankan secara online. Nah, akibat adanya transaksi yang melibatkan kas itulah, maka terjadi yang namanya aliran kas. Jadi kalau kita analogikan, kas itu ibarat air. Ya, kita analogikan yang gampang begitu saja. Jadi air yang kemudian berfluktuatif pada sebuah tempat penyimpanan. Anggaplah tempat penyimpanannya itu adalah sebuah kolam gitu ya. Kalau jumlahnya besar ya namanya kolam gitu ya. Kalau jumlahnya kecil ya namanya cangkir gitu kan. Ya terserah lah. Apapun bentuknya yang penting itu bisa menampung air. Nah, yang pasti di situ kalau ada wadah, maka wadah itu pasti semula kosong. Kemudian masuklah yang mengisi wadah itu. Berarti ada aliran kas masuk. Ya. Nah, ketika ada aliran kas masuk, nggak mungkin semuanya masuk. Karena wadah itu pasti tidak akan cukup. Ya. Wadah itu tidak sama.
Anggaplah wadah itu adalah kapasitas rezeki gitu ya. Ada yang kapasitas rezekinya itu cangkir, ada yang gelas, ada yang piring, ada yang panci, ya, ada yang botol, ada yang sampai besar yang disebut kolam tadi. Nah, tidak sama. Jadi kita tidak bisa mengatakan jumlah atau wadah yang kita sediakan untuk aliran kas itu sama, tidak. Yang sama adalah pasti ada wadahnya. Nah, ketika ada yang masuk tadi, maka pasti ada yang keluar. Karena kalau masuk semua pasti akan tumpah, kan gitu kan. Tumpah itu adalah sesuatu pengeluaran yang tidak kita inginkan, tidak kita duga, atau tidak disengaja. Nah, oleh karena itu supaya untuk menjaga bahwa yang masuk itu nanti tetap bisa masuk, maka di situ pasti ada yang keluar. Nah, itulah yang disebut prinsip dasar dari kas dulu. Yaitu ada aliran kas masuk dan ada aliran kas keluar. Oke, sekarang tergantung dari posisi kas itu kita letakkan di sebuah individu, atau perorangan, atau ada dalam sebuah usaha. Ya, itu tergantung objek, gitu aja ya. Karena kita bicara manajemen keuangan itu rata-rata mengarah kepada keuangan institusional, maka kita anggap aliran kas yang ada di sini juga adalah aliran kas untuk sebuah institusional. Ya, artinya apa? Ya, artinya ada pendapatan dan ada belanja. Oke. Nah, oleh karena itulah, maka paling tidak sebelum sesuatunya itu terjadi, maka harus direncanakan. Nah, inilah sekarang saya kembali lagi ke pengertian awal dari manajemen keuangan, yaitu ada sebuah cara, ada sebuah mekanisme yang kita lakukan dalam mengelola yang dimulai dari sebuah aspek perencanaan. Sehingga semua yang saya sampaikan di manajemen keuangan itu pasti orientasinya untuk membentuk sebuah rencana. Nah, bicara tentang kas, itu juga sama. Rencana pengeluaran kas itu lebih sering disebut dengan nama anggaran. Ya. Baik anggaran belanja untuk pengeluarannya maupun anggaran pendapatan untuk pemasukannya. Ya, contohnya seperti itu kalau untuk anggaran belanja ya. Ada yang dikelompokkan menjadi belanja rutin, ada yang masuk kategori belanja yang tidak rutin ya. Yaitu hanya contoh yang tidak akan sama di masing-masing tempat. Kemudian ada juga aliran kas yang sifatnya selalu berkelanjutan, ada kontinuitasnya, dan ada aliran kas yang mungkin hanya sekali dalam satu periode. Ya, itu saya juga tidak bisa contohkan karena masing-masing lembaga itu beda kejadiannya. Nah, oleh karena itulah, maka di dalam perencanaan aliran kas, yang paling penting harus kita pahami adalah kelompok dari rencana penerimaan kasnya dan kelompok dari rencana pengeluaran kasnya. Oke, kesimpulannya itu. Lah, terus kenapa kok kita wajib melakukan hal seperti itu? Secara prinsip tentunya kalian sudah bisa menduga, sudah bisa menebak. Ya. Supaya apa? Ya, supaya apapun yang kita lakukan itu punya dasar. Dasarnya adalah perencanaan yang jelas. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu secara mendadak atau tiba-tiba. Karena baru ingat, karena baru tahu, baru sadar, ya, baru dibilangin orang, ya, baru dibutuhkan. Sesuatu yang seperti itu sifatnya tidak akan mencapai suatu hal yang jelas. Nah, kita berjalan pada sebuah alur yang tidak terpetakan dengan pasti. Ya. Nanti akhirnya kan bisa belok ke sana kemari yang bisa aja melupakan atau tidak nyampe ke tujuan itu saking banyaknya belok-belokan ya. Sehingga habis sebelum nyampe di tujuannya. Nah, oleh karena itulah fungsi seorang pengelola
ya saya sebut di sini manajer keuangan gitu ya. Ya, itu gampang aneh ngomong aja, statusnya nggak harus manajer gitu ya. Pengelola gitu ya. Itu harus mampu untuk bekerja dengan menggunakan potensi saldo kas yang ada dengan cara merencanakan mulai awal berapa besar penerimaan yang nanti akan diperoleh dan seberapa banyak aktivitas yang perlu dibiayai untuk belanja selama satu periode. Nah, dengan mempotensikan yang namanya penerimaan, berarti nanti kita bisa mengetahui kekuatan, ya, strength dari organisasi kita. Ya. Karena kalau kalian mungkin sudah pernah diajari di dalam sebuah aplikasi manajemen, pada sebuah lembaga, itu pasti menggunakan prinsip yang namanya SWOT. Prinsip SWOT itu menjadi sebuah dasar analisis bagi kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah pada track yang sebenarnya atau keluar dari track yang ada. Ya. On the track atau out of track. Nah, perencanaan itulah ya yang nanti akan menjadi salah satu dari unsur analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan kita. Nah, tapi selain itu, nanti kita juga harus bisa memahami apa sih sebenarnya yang akan menjadi kendala. Rata-rata kendala itu terjadi karena adanya kelemahan dalam diri kita. Ya, weakness. Weakness yang ada pada diri kita. Kita punya kelemahan apa? Sebelum dibaca orang lain, maka kita harus mampu untuk menyadarinya dulu. Supaya apa? Supaya kelemahan itu bisa kita tutupi. Ya, tutupi loh ya. Menutup kelemahan itu tidak sama dengan melakukan kebohongan, tidak sama. Menutup kelemahan itu artinya kita mencoba memberikan solusi terkait dengan apa yang lemah di kita dengan aktivitas lain, ya. Memberikan solusi, artinya kita nanti gantikan dengan apa? Misal, kalau memang kita itu tidak bisa menyediakan dana kas dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang besar untuk menjaga supaya aktivitas itu selalu terpenuhi, ya nggak bisa menyediakan itu. Minimal ya kita tutupi dengan perencanaan yang jelas. Contohnya seperti itu. Misal ini aja, misal. Ini kita contohkan secara individu. Nggak apa-apa, sekali waktu kita beralih ke individu, nanti kita beralih lagi ke institusi. Kita kuliah. Nggak ada satupun mahasiswa yang akan kuliah di sebuah kampus, saya contohkan di Unmu ini, yang tidak mencari informasi dulu terkait dengan segala sesuatu yang nanti akan dilakukan selama proses perkuliahan. Yang salah satunya adalah keuangan. Saya yakin nggak ada. Terus kuliah aja, terus nggak mikir duit. Kayaknya nggak ada. Ya, pasti di situ akan berhitung berapa sih bayarin. Sampai lulus itu berapa, kemudian kalau itu dibayar per semester itu berapa. Padahal kita belum melakukan apa-apa loh. Wong daftar aja belum gitu kan. Nah, Saya kerja loh, Pak. Ya. Nah, akhirnya kita nanti akan bisa menentukan apakah kita jadi atau tidak. Karena nanti akan melihat kemampuan kita nanti bisa memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan itu atau tidak. Nah, kalau misalkan ya kalian berada pada keluarga the have, misalkan orang yang punya, ya nggak masalah lah, sampai lulus berapa? 50 juta, sisa nggak? Wah sisa, oke, ini ada uang 50 juta, udah kuliah. Dari awal sudah bisa kita sediakan uang 50 juta
terserah, pakai untuk kuliah. Ya, itu bagi sebagian yang memang punya. Tapi ada juga yang belum, ya. Waduh, kalau sampai 50 juta, yo nggak ada sekarang. Nah, berarti kan itu ada sebuah kelemahan yang dibandingkan dari yang kelompok satunya tadi yang sudah bisa menyediakan 50 juta di muka. Tetapi kan tidak kemudian menutup keinginan untuk kuliah, gitu kan. Waduh, nggak bisa menyediakan 50 juta, nggak bisa kuliah dong. Tidak begitu. Lagian kan juga bayarnya kan juga tidak di muka semua. Karena itu bertahap per semester dengan membayar UKT, kan begitu. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa menyediakan uang 50 juta itu di awal, minimal kita bisa menutup kelemahan itu dengan menyediakan pada setiap semesternya. Misalkan begitu. Nah, berapa setiap semester? Nah, kita cari tahu berapa sih bayarnya tiap semester. Oh, sekian. Katakanlah 7 juta. Oke, 7 juta. Kalau 7 juta saya bisa. Nah, misalkan begitu. Nah, berarti ini adalah solusi yang memang harus diambil supaya tetap bisa melakukan aktivitasnya tanpa harus menyediakan semua di muka. Nah, inilah sesuatu yang kita lakukan ketika terjadi weakness atau kelemahan. Nah, jadi di dalam posisi kas itu nanti ya sama seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang jumlah, kita nanti akan bedakan jumlah itu menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah secara akumulatifnya. Yang kedua adalah jumlah yang memang bisa kita siapkan secara bertahap. Nah, jumlah yang bisa kita terapkan secara bertahap inilah yang justru nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk proyeksi aktivitas kita nanti bisa tercukupi dengan dana kas yang ada atau tidak. Nah, jadi kalau segala sesuatunya itu sudah siap di muka, itu justru tidak baik. Karena apa? Kita sudah untuk berpikir. Gitu. Dan nyapo mikir, sudah ada. Gitu. Nggak kreatif. Justru kreativitas itu akan muncul ketika kita itu ada pada kondisi yang terpaksa. Terpaksa kita harus mencari cara. Karena kita sudah melakukan apa yang kita inginkan. Nah ini namanya the power of kepepet. Nah, disinilah nanti kita mencoba menyusun strategi. Strateginya bagaimana? Yang jelas, strategi itu harus sesuai dengan kejadian yang kita hadapi. Dalam kejadian real yang kita hadapi ini, posisi penggunaan atau kebutuhan dari kas itu sebenarnya harus secara akumulatif di muka atau bisa kita lakukan secara bertahap. Saya rasa kedua-duanya terjadi, tetapi paling sering adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap. Nah, karena itulah, maka kemudian kita melihat potensi dari kemampuan pendanaan kas yang kita miliki. Kita punyanya gimana? Kalau punyanya juga bertahap, is oke. Baru nanti kita tinggal menyesuaikan masing-masing tahapan itu sudah tercukupi atau belum. Begitu. Nah, tetapi ada juga yang memang dari awal sudah siap di muka tadi. Jumlahnya banyak. Oke. Tetapi kan tidak langsung kita pakai bareng. Ada sekian yang mungkin masih tersisa. Karena belum saatnya dipakai. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita menempatkan yang masih tersisa itu supaya juga bisa menghasilkan. Tidak sekedar hanya disimpan untuk cadangan, tetapi itu juga bisa berputar tetap menghasilkan. Jadi yang kita pakai menghasilkan, yang tersisa pun juga harus bisa menghasilkan. Nah, oleh karena itulah kita akan melakukan sebuah teknik yang namanya investing idle cash, yaitu menginvestasikan uang kas yang idle. Ya, idle itu belum digunakan.
Contohnya seperti itu. Ada sejumlah uang yang memang belum kita pakai dalam jangka waktu tertentu, yang mana itu hanya mandek di sebuah rekening, yang walaupun rekening itu juga mendapatkan jasa, tetapi cuma sedikit, maka kita berpikir bagaimana nanti uang yang mandek itu bisa bekerja, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih dari sekedar jasa di tempat yang kita titip. Nah, oleh karena itu, kita mempunyai sebuah alternatif, yaitu mencoba mengalokasikan atau menempatkan uang itu dalam pasar uang. Nah, ini pembahasan kita di materi yang pertama dulu, tentang pasar uang dan pasar modal. Dulu pernah saya sampaikan bahwa pasar uang itu rata-rata yang bermain di dalamnya adalah orang-orang yang mempunyai idle cash. Jadi sebenarnya uang yang dimasukkan di situ itu bukan satu-satunya uang yang dipakai untuk mencari keuntungan. Bukan. Ya. Tapi mayoritas itu sifatnya hanya untuk nitip. Supaya uang itu tidak hanya mandek di sebuah rekening. Coba bayangin, kalau uang itu mandek di sebuah rekening, kita nggak pakai dalam waktu yang lama, siapa yang pakai uang itu? Bank, kan? Maka bank itu akan mengalokasikan uang itu untuk kredit. Ketika uang itu dialokasikan bank untuk kredit, siapa yang menikmati dari suku bunga kreditnya? Ya bank, kan? Yang paling besar. Kita hanya dibagai sejumlah jasa atas uang yang setia ditaruh di situ tadi. Yang berapa persentasenya sangat kecil sekali. Nah, seolah-olah kita hanya ya menerima sih, cuman menerima dalam kapabilitas yang tidak sesuai dengan jumlah yang kita taruh. Nah, ini akhirnya siapa yang melakukan, siapa yang punya itu beda. Sehingga yang diuntungkan siapa? Nah, kalau kita sekarang sudah tahu, masa juga kita akan melakukan hal yang sama? Kan tidak. Wong kita bisa menggerakkan sendiri uang itu. Lihat timbangannya menuk-menuk masuk di situ, yang menggerakkan adalah bank, keuntungannya di sana, ya tak jupuk saja, tak pakai untuk investasi. Ya, setidaknya apa? Setidaknya hasil dari investasi itu kita yang terima. Nanti pada saatnya uang itu dipakai, ya kita ambil, kemudian kita pakai untuk aktivitas yang seharusnya. Syukur ya, kalau aktivitas yang seharusnya itu cukup didanai dari hasil investasi di idle cash. Ya kan berarti kan tidak berkurang uangnya. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi uangnya tidak berkurang. Nah, ini loh. Ya. Jadi sebelum kita itu bisa bekerja untuk mendapatkan uang, maka kita harus belajar mempekerjakan uang itu biar bekerja untuk kita. Jadi mindset akhir dalam kelas manajemen keuangan ini, ya nanti kalau kalian bisa menggapai itu, bisa nyentuh tombol ini, ya berarti target kalian tercapai, yaitu kalian punya cara berpikir untuk bisa mempekerjakan uang bagi keuntungan kalian. Bukan bekerja untuk mencari uang, tetapi membuat uang itu bekerja untuk kita. Itu targetnya. Kalau kalian nanti di akhir materi kita, di akhir semester ini, kok sudah punya cara berpikir atau bisa membuat sebuah strategi bagaimana uang itu bisa bekerja untuk menghasilkan bagi kita. Bukan kita bekerja untuk mencari uang, apalagi kalau sampai diperbudak uang, nah, berarti bagus. Nanti target kuliah manajemen keuangannya masuk, gitu kan? Oke, bisa nanti mulai dipikir, iya, caranya uang itu bekerja untuk kita. Nah, bukan kita bekerja untuk uang. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya difikirkan oleh seorang manajer di level apapun, dimanapun tempatnya, terkait dengan bagaimana kita mengelola atau memanage yang namanya keuangan. Ya. Ada 3 alasan sebenarnya yang nanti paling sering dilakukan, paling umum dilakukan dalam sebuah usaha dalam mengelola uang itu. Yang pertama adalah kita melihat situasi. Situasi yang seperti saat ini, mayoritas
itu membutuhkan apa yang bisa menghasilkan uang. Jadi kita melakukan aktivitas berdasarkan situasi. Rata-rata kita itu melakukan aktivitas berdasarkan kepemilikan modal, gitu ya. Nggak bisa usaha, nggak punya modal. Rata-rata begitu. Padahal Allah sudah memberikan kita itu sehat. Allah sudah bisa membawa kita itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Memberikan kita banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa memahami kita. Dan banyak hal lagi yang sebenarnya nggak bisa disebut satu persatu. Yang nanti bisa kita gunakan selain modal. Nah, di situ. Yang penting, kita sadar atau tidak bahwa semuanya itu ada di kita. Karena seringkali kita itu tidak menyadari apa yang kita miliki, justru kita itu iri pada apa yang dimiliki oleh orang. Yang sering terjadi itu. Padahal apa yang kita miliki sebenarnya lebih daripada apa yang dimiliki orang yang kita ireni tadi. Nah, apa yang memang perlu kita munculkan dalam situasi ini? Peka terhadap situasi. Jadi kalau kita itu memang mau jualan, ya misal ya kita mau jualan gitu ya, ya pikir orang-orang itu butuh apa di situasi seperti saat ini. Nah, kalau orang-orang itu sudah kita petakan kebutuhannya, maka kita menyediakan apa yang dibutuhkan orang itu, dan itu pasti laku. Yang ada kan seringkali, ya bisa nih kita jualan ini, ya sudah, jualan ini. Perkara nanti ada yang butuh atau tidak, urusan belakangan. Nah, itu yang celaka. Gitu kan? Karena kita menjual sesuatu yang kita tidak tahu ada yang butuh atau tidak. Coba dibalik. Kita cari tahu dulu apa sih kebutuhan orang saat ini. Maka kita melakukan jualan itu. Bisa jualan barang, bisa jualan jasa. Ya, contohnya apa? Sekarang itu orang mulai agak tidak suka berkerumun, tidak suka bergerombol, tidak suka berinteraksi lama-lama antara satu orang dengan orang lain, tidak suka kelayapan kemana-mana, tidak suka bersentuhan pada hal-hal yang dia tidak tahu. Nah, apa yang bisa tumbuh dari itu? Ya, benar, ada yang mungkin menduga. Yaitu jasa pelayanan yang memang tidak perlu membawa seseorang yang membutuhkan tadi ke tempat barang yang diinginkan. Ya sudah. Ya, lihat aja sekarang GrabFood, ya, GrabFood, GoFood. Wah, itu dia sampai kehabisan waktu untuk melayani saking banyaknya orderan. Kalau dulu kita masuk ke sebuah kedai makan, itu banyak orang yang beli dan makan di situ, ya. Jadi yang beli di situ dia benar-benar pembelinya, customer-nya. Tapi sekarang yang beli siapa? Ya rata-rata yang beli jaket hitam hijau itu. Ya, rata-rata mereka. Nah, apa artinya itu? Artinya orang itu sudah mulai enggan untuk makan itu datang ke tempat jualannya. Karena mungkin ya banyak hal. Akhirnya ya lebih baik kita tetap makan di rumah tanpa kita kesulitan. Tanpa kita datang ke tempat itu. Sehingga kita butuh orang yang namanya jasa pengantar, kurir. Nah, salah satu yang sekarang tren, kurir. Nah, kenapa sekarang kalau kita tidak menjadi kurir? Nah, bagaimana Pak? Ya, apa gabung dengan yang namanya Grab, apa Gojek, monggo. Atau kita membangun sendiri. Ya, buatlah aplikasi, sebar aplikasi itu ke tempat lain. Kalau Anda membutuhkan barang apapun dalam waktu cepat, maka siap mengantar. Nah, barang apapun misalkan. Nah, seperti itu. Contoh ya, itu contoh. Berarti apa itu artinya? Artinya kita tahu aktivitas yang akan kita lakukan berdasarkan situasi yang sekarang dibutuhkan. Yang kedua, yang namanya manajer itu harus bisa merencanakan tadi. Terutama pengeluaran ya. Kalau pendapatan sih ya relatif gitu ya. Tapi kalau pengeluaran itu yang banyak tidak terduga. Nah, sesuatu yang tidak terduga itu sebenarnya terjadi. Kenapa? Karena tidak kita rencanakan. Coba kalau kita petakan perencanaannya berdasarkan situasi yang pernah kita alami.
apa yang kita lakukan setahun yang lalu, insya Allah tidak jauh beda dengan apa yang akan kita lakukan setahun yang akan datang. Mumpung ini akhir tahun 2020 ya. Jadi 2021 insya Allah tidak banyak beda dengan apa yang kita lakukan di 2020. Nah, jadi kenapa kok apa yang kita lakukan di 2020 yang sudah jelas-jelas kejadian? Nah, termasuk di sisi pengeluaran biayanya. Nah, ini dua hal yang memang kita harus miliki saat kita itu hanya berada pada potensi uang itu mengalir saja. Tidak sampai idle. Ya, mengalir. Jadi fluktuasi. Jadi puter gitu terus gitu ya. Dapat, langsung alokasi. Dapat, langsung alokasi. Nah, kalau dari alokasi-alokasi itu kemudian ada sisa dan sisanya itu mengakumulatif, yang kemudian menjadi besar akumulasinya itu, maka kan ada sisa dana lebih, ya kan? Ada pendapatan yang lebih, yang bisa kita sebut dengan laba atau saldo terserah, ya. Yang tadi saya katakan itu kan tidak cukup hanya sekedar jumlah yang kita taruh dalam sebuah rekening, yang kemudian kita bangga, kita punya saldo sekian. Pertanyaannya adalah saldo sekian itu kemudian kemana? Nah itu, ya kalau hanya menuk-menuk di sebuah rekening aja ya rugi gitu kan. Saldo itu juga harus berputar lagi, harus bekerja lagi. Nggak ada waktu untuk diam. Nah oleh karena itu kemarin saya tawarin, ada di pasar yang mana? Ya sesuai dengan jumlah. Ya. Kalau jumlahnya tidak terlalu besar dan waktunya tidak terlalu panjang, ya pasarnya pasar uang. Tetapi kalau jumlahnya besar dan waktu menuk-menuknya itu atau waktu tunggunya itu dalam waktu yang lama ya kita masuk ke pasar sekuritas. Ya. Nah, kondisi-kondisi standar dalam perencanaan dan pengalokasian seperti ini nanti yang akan bisa menjaga kecukupan dari saldo kas. Cukup itu apa? Relatif lagi gitu kan. Ya, orang bisa mengatakan cukup itu ya ketika kita butuh selalu ada, itu cukup. Tapi ada juga orang yang mengatakan cukup itu adalah sesuai dengan apa yang biasa terjadi dan tetap bisa terjalankan. Dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, cukup itu adalah ketika kita terhindar dari kesulitan di masa yang akan datang. Kesulitan apapun. Kalau kita bisa terhindar dari kesulitan di masa yang akan datang, berarti itulah cukup. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Nah, ini yang nanti akan kita bahas, berapa jumlahnya. Sebelum kita menggunakan metode-metode yang seperti kemarin, ya, karena setiap kali kita membuat sebuah perencanaan kan harus ada metodenya. Ya, sebelum kita membuat metode seperti itu, kita garis besarin dulu. Ini saya kutip dari sebuah buku dari Hagi Guzman ya. Guzman itu pakar finansial, ahli dalam perencanaan keuangan. Menurut Guzman, untuk sebuah kondisi well finance, ya well finance itu apa? Well finance itu ya kecukupan tadi ya. Maka jumlah kas itu sebenarnya hanya cukup berada di rentang 5 sampai dengan 10% dari total aktiva lancarnya. Itu sudah cukup. Ya. Jadi tidak perlu kas itu banyak sekali, tidak. Atau justru seluruh aktiva lancar itu kas semua. Wah, itu berarti orangnya nggak kerja itu. Kenapa? Nah, duitnya tidak bergerak kok. Berarti kan duitnya tidak digunakan. Mana ada orang kerja tidak mengeluarkan uang? Nah, kan? Sehingga yang namanya pengeluaran itu ya jangan takut. Karena tadi loh filosofinya. Kalau tidak ada yang keluar tetapi ada yang masuk, pasti nanti akan tumpah. Udah itu ke malam ya. Kalau tidak ada yang keluar, tetapi tetap ada yang kita masukkan, pasti ada yang tumpah. Oke, perlu diulang lagi nggak definisi tumpah? Tumpah itu adalah sesuatu yang keluar tanpa kita harapkan. Ayo. Kan ngeri.
Ya kalau tumpahnya itu tidak sampai mengotori. Kalau tumpahnya kemudian mengotori. Ya kalau hanya kita sendiri yang kotor. Kalau sampai mengotori orang lain. Ya kan? Berarti kan jumlah yang banyak itu kan belum tentu baik. Nah itu loh. Nah, oleh karena itulah maka yang perlu kita masukkan di dalam idle ya, itu hanya pada posisi cukup atau well financed, yaitu 5 sampai 10% dari aktiva lancar. Udah cukup itu aja. Nah, terus gimana Pak kalau kelebihan supaya tidak tumpah? Nah, berarti ya kita rencanakan untuk arah alokasinya. Ya, kembali lagi ke analogi air ya. Ya, sekarang kita bicara kolam atau tandon, wis. Ya, tandon. Ya, kalau kita punya otomatisasi sistem, maka ketika sudah menjelang penuh kan aliran air berhenti. Itu kalau ada otomatisnya. Tapi bagi yang tidak, itu kan ya tumpah beneran. Nah, kita tidak bisa yang namanya menjaga atau mengatur supaya tidak tumpah. Nggak bisa, pasti tumpah. Ya bukan kalau kita tidak mengeluarkan, ya kita sajanya juga mengeluarkan. Tapi jumlah yang kita keluarkan lebih sedikit daripada yang masuk. Orang mengatakan sekilas itu bagus. Iya, sekilas. Tapi kalau tumpah tadi loh, maka kita harus bisa mengarahkan tumpahan dari air itu tadi pada posisi yang bermanfaat. Ya, jadi tumpahnya itu bukan tumpah karena tidak kita inginkan. Ya, sebenarnya memang risiko tidak kita inginkan. Kalau kita bisa hentikan pemasukannya sebelum tumpah ya kita hentikan. Tapi kan ada situasi di mana kita nggak bisa menghentikan, sehingga benar-benar tumpah. Lah, tumpah ini tumpah ke tempat yang kita inginkan. Contohnya apa? Ya, contohnya bisa memberi manfaat bagi yang ada di sekitarnya. Tumpahannya kita alirkan ke tanaman, misalkan kalau kita bicara air tadi, sehingga nanti bisa menyirami yang ada di sekitarnya. Tanaman itu nanti menghasilkan hasilnya bisa kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah, otomatisasi untuk menjaga supaya tidak tumpah tadi, berarti harus kita hitung. Pertama, jumlah yang nanti akan masuk. Kedua, jumlah yang nanti akan keluar. Dan yang ketiga, sebesar apa tempat penampungannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, sehingga nanti kita bicara manajemen kas ini mirip dengan kita bicara manajemen persediaan ya. Karena nanti kita juga akan mikir bagaimana kita mengendalikan jumlah yang efektif, jumlah yang efisien di dalam kas. Ya. Nah, kemudian di dalam istilah dari manajemen kas ada juga yang namanya istilah persediaan besi kas atau bahasa aslinya safety cash balance. Ya. Itu tingkat keseimbangan jumlah kas yang nanti tetap bisa menjaga aktivitas dalam kondisi yang safe, ya, yang aman. Nah, ada beberapa faktor yang nanti mempengaruhi besar atau kecilnya sejumlah persediaan besi kas itu atau safety cash balance tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah pertimbangan aliran kas keluar dan pas masuk. Ya. Bahkan saya tambahi dengan besaran dari tempat penyimpanannya. Itu nggak ada di teori. Pak Arif sendiri itu yang nambahin. Ya. Yang di teori cuma mempertimbangkan antara cash in dan cash out. Oke. Nah, ketika tadi dimasukin yang namanya faktor ketiga, yaitu jumlah tempat penyimpanan, maka jumlah tempat penyimpanan itu ada korelasinya dengan penyimpangan atau selisih antara aliran kas yang kita perkirakan dengan aliran kas yang real. Nah, karena yang namanya rencana kan tidak mungkin selalu pas gitu kan, tidak mungkin. Ya, pasti berubah. Ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi juga lebih kecil.
Nah, oleh karena itu, maka nanti kita juga harus bisa memperkirakan sebesar apa yang namanya deviasi yang nanti akan terjadi. Deviasi tadi adalah selisih yang masuk dan keluar, yang kita sebut tumpak tadi. Maka, supaya itu tidak terjadi loh ya. Kalau tadi kan saya contohkan, kalau terjadi terus bagaimana? Kalau yang ini, kalau kita menginginkan itu tidak terjadi, maka ya harus kita besarkan yang namanya tandon. Ya. Pullingnya harus kita besarkan. Nah, gimana cara membesarkan pulling? Ya berarti kita harus membuat pulling itu berada pada sebuah tempat yang unlimited. Ya, yang unlimited. Dalam kondisi yang saat ini, yang unlimited itu ya ada di rekening bank. Ya, yang ada di rekening bank. Sehingga yang kita pegang, ya hanya yang ya dalam jumlah yang 5-10% itu tadi aja. Sudah cukup itu. Yang lain semua berada pada rekening. Rekening itu tadi, seperti yang Pak sampaikan di depan, harus bekerja. Maka tidak boleh rekening itu dalam arti di tabungan yang menuk-menuk, di deposito yang menuk-menuk, tidak. Tetapi rekening itu nanti bisa dipakai lagi untuk memutar di pasar uang. Nah, kalau itu kita tidak punya hubungan baik dengan bank, maka kita tidak bisa melakukan itu semua. Karena instrumen-instrumen seperti itu semua yang mengendalikan adalah bank. Sehingga siapapun saat ini orang yang memang mempunyai uang yang berputar, ya, nggak mungkin dia itu melakukan sendiri. Pasti menggunakan jasa bank. Kecuali jika uang itu memang uang yang tidak benar. Ya. So, kalau masuk bank kan nanti pasti bisa ditelusuri, hasil korupsi misalkan. Ya, seperti itu. Nah, kira itu kita nggak usah cerita pada sesuatu yang jelek. Ya. Kita bicara tentang bagaimana nanti kita melakukan itu semua. Nah, selain faktor yang Mbak sampaikan tadi, juga ada beberapa faktor yang nanti bisa mempengaruhi jumlah saldo kas yang kita kuasai. Mungkin ada kebijakan untuk utang. Ya. Utang. Atau juga nanti ada kompensasi ya. Kompensasi itu adalah pendapatan di luar usaha. Pendapatan lain-lain. Ya. Nah, jika memang itu terjadi, ya kita identifikasi sekalian supaya nanti kita tidak kaget ya ketika terjadi. Nah, oleh karena itulah maka sejumlah nilai kas yang kita pegang, sekali lagi kalau kita bicara kas itu lebih cenderung ke uang tunai. Itu ya ada beberapa motif ya. Kita bagi ketiga. Yang pertama adalah motif transaksi. Artinya apa? Yang kita pegang itu yang benar-benar nanti akan habis untuk aktivitas transaksi saja. Jadi satu periode jumlahnya berapa, untuk transaksi berapa, ya sudah, kalaupun ada sisa nggak banyak. Artinya apa? Pertanggungjawaban kita itu gampang, karena semua dana itu nanti berputar pada posisinya masing-masing. Pada transaksi yang memang kita lakukan. Oke, itu kalau kita pakai motif transaksi. Tapi ada juga yang orang pakai motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu selain dia itu melakukan motif transaksi, dia membuat space cadangan sekian, misalkan. Yang nanti dipakai jika memang ada sesuatu yang tidak terduga. Nah, itu motif jaga-jaga. Atau yang ketiga adalah motif spekulasi. Nah, ini. Kalau motif spekulasi itu sudah di luar dari transaksi dan jaga-jaga. Karena memang sifatnya adalah menjalankan sesuatu yang diprediksikan dengan beberapa penyesuaian pada kondisi-kondisi yang terjadi sambil berjalan. Misalkan seperti saat ini ada pandemi, ya, banyak orang yang enggan untuk bertransaksi secara tunai. Maka kita melakukan spekulasi dengan membangun sistem bisnis online. Nah, berarti kan uang kas itu dipakai untuk berspekulasi membangun bisnis online. Yang namanya bisnis online itu kan tidak sama dengan bisnis konvensional. Jadi kita tidak perlu ada tempat secara fisik ya untuk naruh barang.
Tempatnya cuma ada di lapak-lapak yang cukup pakai gambar, ya kan? Atau mungkin barangnya juga belum tentu bisa ada di tempat kita. Ada ready stock, ada gudang atau apa. Karena bisa jadi barang itu sub lagi dari supplier langsung. Nah, itu adalah konteks dalam motif spekulasi. Ya. Dimana kalau di dalam konteks spekulasi itu biasanya perputaran uangnya lebih cepat, ya, lebih cepat dan mungkin sangat cepat juga, karena tergantung dari spekulasinya. Nah, oleh karena itulah apapun motif yang kita inginkan, tetap kita harus merencanakan. Salah satu aspek dalam perencanaan yang paling utama adalah menentukan berapa target saldo kas yang ada di kita. 10 sampai dengan 15% tadi itu hanya estimasi kasar, ya, hanya estimasi kasar tanpa didukung oleh asumsi-asumsi yang lain. Tetapi kalau kita nanti memakai beberapa asumsi, berarti ketika kita menentukan target saldo kas, kita harus menggunakan metode perhitungan. Metode perhitungan dari saldo kas itu ada dua yang paling sering digunakan, yaitu model persediaan dan model Mailer and Orr. Ya, ada dua itu. Mailer and Orr itu orang yang menciptakan model itu. Sedangkan persediaan diciptakan oleh orang juga yang namanya Baumol. Nah, Baumol mengatakan bahwa kas itu mirip dengan persediaan. Ya, artinya apa? Ya, artinya ada sejumlah yang memang harus kita pegang, ada sejumlah yang menjadi cadangan, dan ada juga waktu di mana kita harus mengisi kembali jumlah kas yang kita pegang. Ya, analogikan lagi pakai dompet, guys. Dompet, ya. Walaupun kalian punya uang berpuluh-puluh juta, misalnya, kan enggak semuanya kalian taruh dompet. Kan taruh di bank. Butuhnya berapa? Ya dompet loh, paling isi dompet berapa? Diisi 500.000 kan juga udah banyak, gitu kan. Nah, sehingga kalau kalian ke ATM, misalkan, ya ambil aja uang 500.000. Nah, tidak perlu sekian puluh juta yang ada di rekening ambil semua, kok bawa kemana-mana. Itu kalau masih pakai uang kartal gitu ya. Kalau pakai uang kira udah beda lagi. Ya di dompet, ya isinya paling berapa gitu ya. Ya saat ini. Ya tergantung transaksional kita. Kalau transaksional kita dengan warung itu masih suka kita itu nongkrong di situ, ya butuh yang namanya uang tunai. Tapi kalau transaksionalnya kita pakai GoFood, kita pakai GrabFood, di situ ada electronic money, ya, ada saldo GoFood-nya misalkan, GoPay, ya kan kita kemudian arahkan toh uang itu untuk GoPay, kita pakai untuk membeli token GoPay. Kemudian ketika kita beli mie, misalkan kita beli geprek, ya yang ntar ke kita bayar pakai saldo GoPay. Selesai kan? Karena memang kita tidak berinteraksi dengan warungnya langsung. Nah kalau sudah seperti itu berarti kan saldo kas yang kita pegang kan tidak banyak. Nah seperti itu ya. Itulah yang kita sebut dengan nama persediaan. Nah kita ambil yang umum-umum aja ya. Jadi kalau kita bicara persediaan, ya pakai periodisasi, misalkan bulanan. Ya, kemudian ya kalau di dalam sebuah transaksi yang tadi ada kelebihan yang kemudian kita arahkan ke pasar uang, ya kalau nanti yang ada di saldo kas kita kurang, ya pasar uang kita cairkan untuk kemudian kita jadikan uang tunai, kita ubah, kita konversi instrumen pasar uang menjadi uang kembali, instrumen pasar modal menjadi uang kembali. Nanti kalau uangnya berlebih, ya lebih dari batas maksimal dari yang kita butuhkan, kita konversi lagi menjadi instrumen pasar uang atau pasar modal, dan seterusnya, terus begitu. Kalau di kita sama, kalau kita punya kelebihan uang, kita taruh di bank. Kalau kita butuh, kita mampir ATM, kita cairkan. Kita punya kelebihan lagi, kita taruh, masukkan ke bank. Ambil lagi lewat ATM, terus begitu berputarnya. Sama. Itu namanya metode persediaan. Sedangkan yang kedua, belum ya, rumusnya dulu aja. Rumusnya dulu. Ya. Oke.
Kalau kalian ingat EOQ ketika kita bahas manajemen persediaan, rumusnya persis. Komponennya aja yang beda. Ya. Q sama dengan akar dari 2 kali F kali T dibagi K. Persis seperti rumus persediaan optimal kemarin. Rumus EOQ. Ya, cuman sekarang beda. F itu adalah biaya tetap. Ya sama sebenarnya kalau di sini ya. Biaya tetap untuk memperoleh. Tapi kalau kemarin adalah biaya tetap untuk menghasilkan produk. Kalau ini adalah biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau untuk menjual sekuritas tadi. Ya, menjual sekuritas artinya tadi loh. Ketika kita punya kelebihan uang yang kelebihan tadi kita investasikan di instrumen pasar modal, jadi sekuritas. Kalau uangnya itu sudah mulai berkurang, instrumen itu kita jual lagi, kita jadikan uang. Nah, untuk mengkonversi masing-masing itu ada biaya. Ya, dan karena aktivitasnya selalu berulang, maka kita sebut dengan nama biaya tetap. Kemudian T adalah jumlah kas untuk transaksi dalam satu periode. Kita butuh berapa satu periode itu? Ya, berarti harus diketahui. Dan K adalah biaya kesempatan, ya, kesempatan atau opportunity cost-nya. Opportunity cost itu adalah suatu nilai yang nanti akan menambah hasil kita pada posisi kita melakukan aktivitas. Ya, nanti kita lihat aja contohnya. Ya, seperti ini. Misal, kalau kita sudah ketahui, sebelum masuk ke sini, asumsi yang dipakai untuk model ini sama persis dengan yang kita pakai untuk EOQ, sama persis. Ya. Jadi cara aplikasinya juga begitu. Jika nanti asumsi tidak terpenuhi, maka analisis ini batal karena sudah nggak valid. Ya, jadi asumsi harus terpenuhi. Contohnya jumlah biaya tetapnya itu sudah diketahui, jumlah kebutuhan kas dalam satu periode juga sudah diketahui. Nah, opportunity cost-nya juga sudah diketahui. Contohnya seperti itu. Sehingga langsung kita bisa hitung dengan data yang sudah diketahui tadi. Contoh, kebutuhan kas tahun itu 1,2 juta. Nah, ini juga pemakaian per hari konstan. Ya, itu juga asumsi ya. Asumsi. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba ada kebutuhan kas dalam jumlah yang banyak. Gitu. Kalau kita menjalani analisis ini dalam satu periode, kemudian dalam rentang periode itu ada suatu ketika kita membutuhkan kas dalam jumlah yang besar, pada suatu kejadian yang tidak kita rencanakan dan itu penting, berarti analisis ini tidak bisa dipakai. Karena sudah batal. Karena apa? Karena tidak valid. Karena melanggar asumsi tadi. Oke, pemakaian per hari konstan. Kemudian biaya setiap transaksi mengubah sekuritas menjadi kas, katakanlah 50.000. Opportunity cost-nya itu 12%. Nah, ini sekarang. Ketika tadi saya katakan opportunity cost atau biaya kesempatan, itu sebenarnya gini. Kesempatan itu artinya sesuatu yang kita bisa hasilkan atas sejumlah saldo sisa dari kas yang kita miliki tadi. Contohnya gini, kita punya uang 20 juta. Dalam waktu 1 minggu, paling kita cuma butuh 1 juta. Maka yang 19 juta belum kepake dalam 1 minggu itu. Nah, sekarang 19 juta ada di mana? Katakanlah di bank. Taruh aja di rekening bank, disimpan di tabungan. Berapa bunga dari 19 juta tadi? Nah, itulah yang disebut opportunity cost. Kemudian kalau kita ambil 19 juta itu, kita investasikan di pasar uang misalnya. Berapa keuntungan kita dari investasi di pasar uang dari uang 19 juta tadi? Itu opportunity cost. Nah, makanya opportunity cost yang bagus adalah yang besar. Sehingga pintar-pintarnya kita mengalokasikan sejumlah saldo sisa dari satu periode berjalan. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin tinggi opportunity-nya semakin bagus. Kita contohin di situ opportunity-nya 12% per tahun. Oke, sekali lagi juga cek ya, satuan waktu loh. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, misalkan nanti begitu. Jadi nanti harus disamakan. Oke, sekarang kita hitung pakai rumus Q tadi. 2 kali biaya tetap 50.000 kali ya, kebutuhan kas selama 1 tahun 1,200 juta berarti 1,2 M ya, dibagi dengan 0,12 ketemu 31,623 juta.
Nah, dari Q itu kita nanti bisa menghitung apa lagi? Nah, begitu ya. Jadi Q itu nanti kita bisa pakai untuk dasar menghitung yang lain. Sama dengan EOQ. EOQ kan bisa kita pakai juga untuk menghitung berapa jumlah stok, safety stock kemarin itu. Kemudian kita juga bisa menghitung waktu untuk melakukan reorder point. Seperti itu sama. Di sini juga begitu. Ketika nanti kita sudah bisa mengetahui Q, maka kita bisa menghitung yang namanya biaya kehilangan kesempatan dan biaya transaksi. Ya, gimana caranya? Nah ini. Biaya kehilangan kesempatannya ya tinggal membagi aja jumlah Q dibagi 2 dikalikan opportunity cost-nya. Ya. Berarti ketemu 1,897. Apa artinya? Ini kan yang penting ya. Artinya, kalau nanti uang itu tidak kita masukkan ke rekening dengan potensi penghasilan 12% per tahun, maka kita kehilangan sejumlah 1,897. Semakin kecil yang namanya persentase opportunity-nya, maka biaya kehilangannya juga semakin besar. Nah, seperti itu. Hilang. Nah, sehingga yang kita pentingkan di sini sekarang. Cari yang persentasenya paling tinggi. Supaya apa? Biaya kehilangan kesempatannya atau tidak terlalu besar. Nah, begitu. Kemudian juga bisa dipakai untuk menghitung biaya transaksinya. Oke, biaya transaksi ngitungnya adalah biaya tetap dibagi dengan Q dikalikan, nah ini biaya transaksi 1,200 juta, 1,2 M dibagi 31,623 juta kali 50 juta. Kebetulan ini angkanya sama. Ya, ini kebetulan aja ya. Jadi tidak harus sama, tidak harus. Itu hanya kebetulan angkanya sama. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sama. Tapi yang beda apa? Case-nya. Nah, ini case-nya. Coba dicek. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun sebesar 150.000 per tahun. Kebutuhan kas per minggu. Nah, hati-hati ya. Jadi waktunya harus disamakan nanti. Kalau kebutuhan kasnya itu yang diketahui per minggu 1 juta, dengan asumsi setahun ada 52 juta, maka kebutuhan kas per tahun adalah 52 juta. Karena harus sama di sini per tahun. Jadi di sini juga ada per tahun. Kemudian besarnya penghasilan investasi yang diharapkan per tahun 15%. Besarnya penghasilan investasi sama dengan opportunity cost. Ya, sama. Jadi nanti kalimatnya aja bisa beda. Nah, kebutuhan kas optimalnya berapa? Ya udah, dihitung aja. Saya tidak ngajarin ngitung lagi ya. Dan saya juga tidak ngajarin pakai kalkulator. Kalian harus bisa ini. Jangan lupa di sini ada akar loh. Ya. Jangan lupa di sini ada akar. Yang dihitung pertama yang di dalamnya sini. 2 kali 150.000, ya, 300 dikalikan 52 juta dibagi dengan 0,15. Itu ketemu berapa dulu? Hasilnya baru di akar. Nah, ketemulah 10.198.000 sekian itu. Jika kita bisa mengatakan jumlah kas yang optimal untuk aktivitas seperti ini, ya hanya sebesar ini aja. Ya. Nah, sekarang kita ubah. Tadi kan kita menghitung biaya kehilangan kesempatan dan biaya transaksi. Sekarang kita hitung ini. Berapa jumlah frekuensi transaksi yang harus dilakukan? Ya, berapa kali? 1 tahun kalau begitu. Kalau setiap tahunnya, kalau setiap periodenya kita butuh 10,198. Maka kita cukup bagi aja. Ya. Jumlah yang terjadi selama 1 tahun ini, 52 juta, dibagi dengan setiap kali kita mengisi jumlah kas yang optimal. Ya. 52 juta dibagi 10 juta sekian ini. Maka ketemu 5,09 kali, atau kita bulatkan 5 kali juga tidak apa-apa. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita cari rata-rata saldo kas, ya tinggal dibagi 2. Ya. Ini dibagi 2. Di rata-rata saldo kasnya ya sekian. Nah, itu cukuplah untuk mendanai aktivitas itu. Oke, ini untuk model yang pertama. Oke. Ada pertanyaan dengan model formal?
Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke keterbatasannya. Ya, sekali lagi, alat analisis apapun itu pasti punya keterbatasan. Ya. Jadi, ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ada, semua pasti ada kelemahan. Ada kelebihan, ada kelemahan. Cuman tugas kita adalah mengoptimalkan kelebihannya saja. Tapi mengantisipasi keterbatasannya seperti tadi saya cerita. Kemudian dijadikan asumsi ya, menggunakan kas yang konstan setiap periode. Jadi tidak boleh ada fluktuasi yang terlalu ekstrim di dalam satu periode itu. Mengasumsikan bahwa selama interval waktu tertentu tidak ada penerimaan kas, ya satu periode itu asumsinya tidak ada lagi kas masuk. Nanti nunggu ketika sudah satu periode baru ada pengakuan munculnya kas baru. Kemudian tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya pengaman. Ya, tidak. Jadi cadangan kalau di dalam persediaan. Kita tidak mempertimbangkan itu. Jadi ya habis-habis. Karena di sini tidak ada seperti di persediaan. Yaitu menghitung kapan saatnya kita mengisi kembali kasnya. Ya, tidak ada. Atau juga ini jika tidak memperhitungkan yang namanya nilai waktu uang ya. Tidak. Jadi kita anggap tidak ada nilai waktu uang. Oleh karena itu POML itu cukup cocok untuk ya perencanaan jangka pendek sekali. Ya misalkan setahun lah. Setahun cukup. Tapi kalau sudah lebih dari setahun tidak recommended ya. Kita rekomendasikan model yang kedua. Yaitu Mailer and Orr. Nah, Mailer and Orr pada kenyataannya sajane mengantisipasi kelemahan dari POML ya. Contoh, kalau POML tadi kasnya itu asumsinya konstan, nah kalau kosnya tidak konstan gimana? Ya, berarti POML nggak bisa, tapi model Mailer and Orr bisa. Ya. Kemudian dalam kondisi penggunaan dan penerimaan secara acak, maka nanti kita harus membuat batas atas dan batas bawah. Ingat, penerimaan kas di model Mailer and Orr itu tidak konstan. Berarti acak, fluktuatif. Namanya fluktuasi, itu harus ada batas. Sebab nanti kalau tidak dibatasi, maka liar. Gitu ya. Tidak bisa jadi ekstrim. Maka ada batas. Atas, ada batas bawah. Nah, batas atas inilah nanti yang akan digunakan untuk menentukan jumlah kas yang paling optimal. Sedangkan batas bawah itu nanti digunakan untuk menentukan kapan saatnya kita harus menambah jumlah kas baru. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kas mencapai batas atas, perlu berubah kas menjadi aset lain. Misalkan tadi di saldo dapat di pasar uang atau pasar modal. Sebaliknya, di batas bawah nanti jual kembali untuk ngisi lagi. Ya, implikasinya seperti ini. Ya, jadi harus melakukan 4 hal. Yang pertama, batas bawah harus terkendali. Ya, berapa jumlah batas bawahnya. Kemudian estimasi standar deviasi dari arus kas harian. Jadi fluktuasinya itu atau deviasinya per hari itu seberapa. Kemudian tingkat bunganya berapa. Kalau nanti kita ikut di pasar uang gitu ya. Trading cost, jadi biaya nanti untuk trade-nya, biaya untuk transaksi, mengubah menjadi sekuritas dan kembali mengubah menjadi uang. Nah, itu ada berapa. Oke. Nah, rumusnya agak rempong ya. Agak rempong. Oke. Sebentar, saya ada yang mencari ya. Saya tinggal dulu. Coba dilihat dulu rumusnya itu.
Halo, halo Pak. Oke, mohon maaf tadi masih ada yang mencari ya. Oke, saya tinggal sebentar. Sekarang sudah didengar lagi suara saya? Dengar, Pak. Oke, baik. Dengar, Kita Pak. lanjut. Tinggal satu metode, yaitu metode Myler and Orr. Sudah dilihat ya rumusnya. Rumusnya adalah ini. Z. Z itu adalah kebutuhan kas harian. Nah, di sini. Myler and Orr, karena itu tadi dipakai untuk transaksi kas yang fluktuatif, ya, maka hanya bisa dipakai untuk menghitung harian. Jadi batas waktunya cuma 1 hari saja. Tadi kalau model formal kan bisa bulanan, misalkan ya bisa mingguan atau bisa mungkin ya semester lah paling tinggi ya. Tapi recommended-nya tetap di bawah 1 tahun. Tapi kalau model Myler and Orr nggak bisa. Dia hanya bisa di harian. Ya. Makanya Z adalah kebutuhan kas harian. Z sama dengan, nah ini rumusnya agak ribet ini ya. 3 itu konstanta ya. 3 kali T itu biaya tetap tadi, ya, dikalikan ini, kode simbol ini. Simbol ini adalah dibaca tau, ya, dibaca tau. Tau itu adalah simbol dari varian, ya. Maka kita sebut aja varian, aja biar mudah. Jadi 3 kali T kali varian kuadrat. Jadi yang dikuadratkan itu variannya ya. Jadi bukan semua yang ada di kurung dikuadratkan, bukan loh. Jangan salah. 3 kali T kali varian kuadrat dibagi dengan 4 kali I. Ya. Kemudian hasilnya dipangkat sepertiga. Ya, hasilnya dipangkat sepertiga plus L. Nah, kita lihat varian itu apa? Ya varian tadi deviasi antara kas masuk dan kas keluar. Ya, deviasinya. Selisihnya berapa? Itu ada di sini. Kemudian I adalah bunga harian untuk investasi di sekuritas atau di pasar uang tadi. Kita bisa menghitung hariannya dengan cara membagi aja. Ya. Kemudian L adalah batas bawah. Ini tergantung batas bawah itu seperti di cadangan persediaan kemarin bisa kita tetapkan dengan jumlah tertentu atau juga bisa kita nolkan sampai habis juga nggak apa-apa gitu ya. Toh ini cuma harian gitu ya. Kalaupun nanti habis ya paling tinggal nunggu besok kan nggak masuk lagi. Gitu. Oke, rumusnya seperti itu. Sekarang coba kita pakai di sebuah case. Ya. Perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000. Nah, ini transaksi untuk mengubah sekuritas menjadi kas menjadi sekuritas. Kemudian deviasinya adalah 100.000. Tingkat bunga per tahun, nah ini per tahun ya, 12%. Kemudian batas minimal atau batas bawah, nah ini adalah 0. Nah, enggak sampai habis wes gitu entek. Kemudian dengan asumsi 1 tahun selama 360 hari. Maka berapa jumlah kebutuhan kas jika kita hitung pakai model Myler and Orr. Nah, ya ini sedikit agak ruwet. Ya, tapi jangan dilihat ruwetnya dulu. Kita coba telusuri satu-satu. Ya, kita perhatikan dari atas. Kita identifikasi dulu yang ada di soal, yang ada di case. Kita cari T. T-nya, T berapa? Biaya tetap. 5.000. Oke. Nih, biaya transaksi. Kita anggap sebagai biaya tetap. Varian kuadrat. Berarti 100.000 kuadrat. Ya, itu dari deviasi ini tadi. Ya. I adalah 12%. I 12% per tahun. Nah, ini 12% per tahun. Masukin di situ. Nah, ingat. Z untuk menghitung harian. Kalau di sini satuannya tahunan, berarti harus kita buat sehari menjadi bunga harian. Ya tinggal dibagi saja. Kalau 12% atau 0,12 dibagi 360 jumlah hari dalam 1 tahun. Maka sebesar inilah nanti yang menjadi tingkat bunga harian. Ya, batas bawahnya 0. Nanti kita masukkan sekarang. 3 kali T ya.
T-nya adalah 5.000, 3 kali 5.000 kali varian kuadrat, 100.000 kuadrat, dibagi dengan ya 4. Apa itu 4? Konstanta ya. Jadi 4 adalah konstanta. 4 kali I. I-nya adalah 0,12 per 360 tadi. Kalau ini sudah bisa dihitung, ya langsung aja dimasukin hitungannya. Kalau enggak, ya langsung dihitung seperti ini, bareng nggak apa-apa. Kemudian dipangkat sepertiga, hasilnya nanti dipangkat sepertiga, ya, plus L. L-nya 0, kebetulan. Jadi abaikan aja. L-nya nggak ada. Ingat, yang di dalam dihitung duluan, ya. 3 kali 5.000, 15.000, ya, kali 100.000 kuadrat. Maka ini artinya Pak sederhanakan angkanya menjadi 10 pangkat 10. Oke, untuk matematika saya tidak ngajarin ya. Saya anggap sudah tahu. Nanti kalau belum tahu harus belajar. Kenapa kok 100.000 kuadrat sama dengan 10 pangkat 10? Nah, ya kebetulan itu ongkonya bundel-bundel kabeh ya, 100.000 bundel-bundel. Ya nanti kalau angkanya itu cah ya, angkanya variatif, 131.525 misalkan begitu. Ya ini tidak bisa pangkatkan langsung seperti itu, gitu ya. Tidak bisa. Ya tulis saja apa adanya. Dibagi dengan 4 kali ini, oke, ketemu 0,00133. Nanti dihitung sendiri ya. Nah kemudian 10.000 kuadrat ini juga ada lagi 0,3. Maka 0,3 itu kan bisa kita pangkatkan di sini karena kita kalikan, ya kan? Sehingga tinggal 15 di sini. 15 kali 10 pangkat 13 dibagi ini. Dipangkat sepertiga. Nah, ini yang ada di sini itu kalau kita hitung ketemunya ini. Panjang banget. Jadi kita tidak perlu mempedulikan ini ya. Nggak perlu mempedulikan ini. Kenapa? Seberapapun panjang dari digit hasil hitung ini, pangkatnya adalah sepertiga. Ya, kurang dari 1 pangkatnya itu. Sepertiga. Ya maka ketika dipangkat sepertiga, maka ketemunya ya cuma seperti ini. Rp483.148. Jadi kebutuhan kas yang paling optimal dalam 1 hari itu ya cuma segini ini. Jadi ini tadi kan angka-angka hanya penghitung-penghitung aja. Ya, jadi bukan angka real ini. Hanya angka-angka hitung gitu ya. Nah, angka realnya ada di sini. Yaitu kita hanya butuh 483.148. Atau kalau mau dibulatin ya 500.000 misalkan begitu. Ya nggak apa-apa. Nah, maka kita katakan bahwa jumlah kas yang optimal dalam 1 hari untuk perusahaan dengan data seperti tadi hanya sebesar 483.000 sekian. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi sesuatu yang sifatnya berlebih? Misalkan dalam 1 hari itu kas yang masuk lebih dari 483.000. Maka kita harus menentukan batas atas. Ya. Batas atas itu nggak ada rumusnya. Tapi sifatnya adalah kebijakan personal. Yang mana didasari dari fluktuasi jumlah kebutuhan kas dalam 1 hari yang paling tinggi dalam 1 tahun. Ya, di sini saya anggap 3 kalinya begitu aja. Kebutuhan cash dalam 1 hari itu paling tinggi dalam 1 tahun itu ya 3 kali ini. Ya, 483.000. Maka nanti ketemu 1.449.444. Maka batas tersebut menunjukkan maksimal kas yang optimal yang ada di dalam perusahaan. Nah, nanti ketika uang kas yang masuk ke kita itu sudah sebesar 1.449.000 sekian ini, apa yang terjadi? Maka pada saat itulah kita harus mengkonversi. Ya. Caranya gimana? Ya sudah, 1.449 itu kita kurangi dengan jumlah kas yang optimal dalam 1 hari. Ya. Maka tersisa 966.296. Nah, sejumlah inilah yang kemudian kita investkan ke dalam surat berharga. Ya, kita keluarkan dari kas, tadi masuk ke tempat lain. Nah, saldo. Ya, saldo tapi saldo yang menguntungkan, tidak sekedar hanya
saldo yang mengendap. Ya, supaya menguntungkan gimana? Supaya menguntungkan ya harus diinvestasikan lagi. Maka di sini akan masuk ke investasi surat berharga. Karena ini harian, maka syaratnya adalah pasar uang yang bisa ditransaksikan harian. Nah, sehingga nanti karena saldo minimal atau batas bawahnya tadi 0, maka ketika 483.000 itu habis, maka 966 itu kemudian dijual. Dicairkan lagi menjadi uang, dipakai menjadi saldo kas baru. Nah, karena tadi butuhnya yang 483, maka dari 966 itu ya hanya dicairkan 483 saja, masuk lagi menjadi saldo kas baru. Sisanya tetap di situ. Nanti kalau ternyata masuknya itu banyak lagi dari pendapatan yang lain, mencapai batas atas, maka konversi lagi menambah jumlah yang ada di surat berharga. Terus begitu, berputar-putar terus. Sehingga dari situlah nanti akhirnya kita bisa melihat bahwa kecukupan itu selalu terpenuhi dari waktu ke waktu. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan Myler and Orr ataupun Baumol, monggo. Oke, bagi yang belum absen, ini sekarang mau saya cek absensinya. Monggo, silakan melakukan absensi sebelum kuliah kita akhiri. Baik ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, ini Mas Freddy, ada yang mau ditanyakan Mas Freddy? Ini Mas Freddy meng-unmute speakernya, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, tidak ada ya? Tanggapan Mas Freddy kemana? Biasanya jawab kalau saya tanya. Dan angkat tangan gitu. Oke, baik ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, untuk sementara manajemen kas kita cukupkan sampai di sini. Monggo nanti kalau memang mau ditanyakan di lain kesempatan juga nggak masalah, monggo. Tolong cek lagi aja kalau nanti sudah saya upload di YouTube supaya nanti bisa dipelajari kembali. Tidak perlu like, tidak perlu komen, tidak perlu subscribe karena memang tujuannya bukan itu, ya. Tidak perlu itu semua. Tujuannya hanya untuk melihat kembali apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya. Semoga nanti bisa memberikan tambahan-tambahan materi baru di kehidupan kalian tentunya, gitu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Terima kasih. Silakan live dari Classmate. Waalaikumsalam. Baik, Pak.